Di sebuah kampung yang tenang, tempat sawah membentang hijau dan suara azan mengalun lembut di antara pepohonan bambu, tinggallah seorang lelaki sederhana yang dikenal orang-orang sebagai Wali Paidi. Ia bukan ustaz besar, bukan pula kiai kondang. Ia hanya lelaki kampung, mengenakan kopiah hitam, sarung kotak-kotak, dan baju lusuh yang sering bolong di siku. Namun semua orang tahu, Paidi bukan orang sembarangan. Ada yang bilang ia bisa berbicara dengan hewan. Ada juga yang menyaksikan sendiri hujan berhenti ketika ia berdoa. Tapi Paidi sendiri selalu berkata, "Aku ini cuma orang goblok, Gusti Allah sing pinter." Suatu pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Paidi berdiri di depan rumahnya. Ia memandangi langit yang mulai memerah, lalu menoleh ke arah kampung. Ia tarik napas panjang, kemudian melangkah pergi. Ia tak pamit pada siapa pun. Tak ada bekal, tak ada tujuan. Menyusuri hutan dan sawah, menyeberangi sungai tanpa jembatan. Melewati bukit yang sunyi. Langkahnya tak berat, walau tak tahu ke mana akan tiba. Ia hanya mengikuti rasa di dada. Seperti ada yang menuntun tapi tak tampak. Hingga suatu sore, saat langit mulai gelap, Paidi tak seperti manusia biasa. Ada yang matanya berkilau seperti batu akik. Ada yang langkahnya tidak menyentuh tanah. Ada pula yang jika berbicara, suaranya terdengar seperti gema dari tempat yang jauh. Namun mereka semua tersenyum ramah padanya. Seseorang mendekat. Seorang lelaki tinggi berjubah putih. Ia menunduk hormat. "Selamat datang, Paidi. Kami sudah lama menunggumu." Paidi mengerutkan dahi. Menunggu keheningan, tapi tak terasa menakutkan. "Di kampung kami," lanjut lelaki itu, "ada satu orang yang tengah sakit. Sakitnya bukan karena penyakit biasa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi kami percaya Tuhan bisa." Paidi menggaruk kepala. "Aku ini cuma orang kampung, nggak bisa ngapa-ngapain." Tapi lelaki itu tersenyum. "Justru karena itu engkau bisa." Paidi diam sejenak, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, tunjukkan padaku siapa yang sakit." Paidi mengikuti lelaki berjubah putih itu, menyusuri jalanan kampung Bunian. Udara terasa dingin, tapi tidak menusuk. Pepohonan di sekeliling tampak bersinar redup, seolah malam di kampung itu punya cahaya sendiri. Mereka tiba di sebuah rumah besar. Dindingnya terbuat dari kayu berwarna keemasan, tapi tidak menyilaukan. Di dalamnya seorang perempuan tua terbaring lemah. Matanya tertutup, napasnya berat, dan tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Namanya Embok Rahila," ujar lelaki itu. "Ia penjaga kampung ini. Bila ia tiada, seimbang alam kami bisa rusak." Paidi mendekat. Ia duduk di sisi ranjang. Ia pegang tangan, kemudian ia berkata, lirih, bukan penyakitnya yang membuat ia lemah, tapi hatinya yang menahan luka. Lelaki Bunian terkejut. "Bagaimana tuan tahu?" Paidi tak menjawab. Ia mulai melantunkan bacaan pelan. Bukan mantera, bukan ayat-ayat panjang. Hanya zikir lembut. "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Terdengar seperti suara ibu meninabobokan anaknya. Suara yang sederhana, tapi menembus dinding alam. Embok Rahila menangis. Perlahan matanya terbuka. Ia menatap Paidi. Bibirnya bergetar, "Aku belum ikhlas kehilangan anakku." Paidi mengangguk. "Anakmu sudah damai, tapi hatimu masih terikat padanya. Lepaskan. Bukan berarti melupakan, tapi merelakan." Air mata Embok Rahila mengalir deras. Lalu ia menghembuskan napas panjang dan tersenyum. Tubuhnya yang tadinya lemah perlahan bersinar terang. Cahaya itu hangat, lembut menyebar ke seluruh kampung. Seperti embun pagi yang membawa kehidupan, lelaki Bunian membungkuk hormat pada Paidi. "Tuan telah menyelamatkan kami. Apa yang bisa kami berikan sebagai balasan?" Paidi tersenyum kecil. "Aku cuma lewat. Nggak usah dikasih apa-apa. Cuma titip satu hal." "Apa itu?" "Kalau kelak aku tersesat, doakan aku bisa pulang." Malam itu, Paidi meninggalkan kampung Bunian, kembali berjalan tanpa arah. Tapi langkahnya kini lebih ringan. Di langit ada bulan bundar dan di dadanya ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Paidi terus melangkah melewati lembah dan hutan, hingga suatu malam ia sampai di pinggir kota, di bawah pohon besar dekat lapangan terbuka. Tampak sekumpulan anak muda sedang tertawa-tawa. Botol-botol plastik berserakan, aroma tajam alkohol tercium menyengat. Paidi mendekat pelan-pelan sambil senyum-senyum. Ia duduk di sebuah batu, matanya merah dan wajahnya mabuk, tertawa keras. Hahaha, ini Mbah, air madu, madu Afrika, spesial dari Afrika sama Cilacap campur. Teman-temannya ikut tergelak. Wah, Mbah nggak ngerti tren. Paidi nyengir. Kalau air madu aku juga mau. Tuangkan tapi setengah gelas aqua saja. Ya, takut manisnya kebanyakan. Anak-anak muda itu saling pandang, lalu tertawa makin keras. Wah, Simbah asik juga. Nih, Mbah, madu Afrika 1 gelas spesial buat Simbah. Seorang dari mereka menuangkan cairan pekat, berwarna gelap dari botol oplosan ke gelas, plastik bekas air mineral, lalu menyodorkannya pada Paidi. Tapi begitu cairan itu jatuh ke gelas Paidi, warnanya berubah, aromanya berubah. Dari bau menyengat menjadi harum manis, seperti madu asli. Cairan itu kini berwarna keemasan jernih. Seperti madu murni dari sarang lebah, anak-anak muda itu langsung terdiam. Loh, itu tadi isinya Ciutuk? Woi, kamu tadi nggak salah tuang kan? Paidi menatap mereka sambil tersenyum. Ia memutar gelasnya perlahan, lalu berkata tenang, kadang yang kalian anggap nikmat itu racun. Tapi kalau kalian niat baik, Gusti Allah bisa ubah racun jadi obat. Ia meneguk perlahan. Enak, manis alami. Sayangnya cuma setengah gelas. Anak-anak muda itu terpaku. Tak satu pun bicara. Wajah mereka perlahan berubah. Dari tawa menjadi malu. Beberapa menunduk, ada yang mulai menyeka matanya. Paidi berdiri. Aku cuma numpang minum ya. Lanjutkan kalau masih kuat. Tapi ingat, tubuh ini amanah. Jangan dikasih racun tiap malam. Ia melangkah pergi pelan. Angin malam berhembus pelan. Dan di belakangnya, botol-botol itu satu persatu dibuang ke tong sampah oleh tangan-tangan yang mulai sadar. Setelah kejadian bersama anak-anak muda itu, Paidi kembali melanjutkan langkahnya. Kini ia berjalan di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan menyala temaram. Kendaraan lalu lalang. Dan suara klakson sesekali terdengar memecah malam. Tapi Paidi tetap berjalan santai, seolah dunia tak pernah tergesa. Di sebuah perempatan, sebuah mobil hitam mengerem pelan dan menepi. Jendela kaca diturunkan. Permisi Mbah, mau kemana? Suara lelaki dari dalam mobil terdengar sopan. Paidi menoleh sambil nyengir. Enggak tahu mas, kaki ini yang jalan. Aku tinggal ngikutin aja. Lelaki dalam mobil tersenyum. Kalau begitu, ayo ikut saya dulu, biar istirahat. Di jalan malam begini, bahaya sendirian. Paidi mendekat, dan seketika lelaki itu terdiam. Bibirnya membuka pelan lalu, Bah, jenengan ini, astagfirullah. Saya seperti pernah lihat di mimpi, Palson. Paidi hanya tersenyum. Kalau pernah lihat ya berarti sudah janjian mas. Ternyata lelaki itu adalah musisi sekaligus tokoh publik, Ahmad Dhani. Ia sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri sebuah acara amal. Entah mengapa, hatinya terdorong untuk berhenti saat melihat sosok Paidi di tepi jalan. Tanpa banyak tanya lagi, Ahmad Dhani mempersilakan Paidi masuk ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan. Tapi ada yang membuat Dhani terus menoleh ke arah Paidi. Sesuatu terasa berbeda. Begitu sampai di rumah, Paidi dipersilakan duduk. Disuguhkan makan malam hangat dan teh manis. Tapi saat Dhani hendak duduk kembali, ia mencium sesuatu yang aneh, tapi menenangkan. Bau harum, tapi bukan wangi biasa, bukan parfum. Harumnya seperti ketika ia pernah berada di Masjidil Haram. Lembut, menusuk hati, menyentuh jiwa. Ia mencium sekeliling mencari sumbernya. Tak ada parfum terbuka, tak ada dupa, tak ada bunga. Bahkan tak seorang pun dari keluarganya yang memakai minyak wangi malam itu. Dhani perlahan mendekat ke arah Paidi yang sedang makan dengan tangan kanan. Pelan, penuh rasa syukur,
Dan di saat itulah ia sadar, bau harum itu berasal dari tubuh Wali Paidi. Bukan bajunya, bukan rambutnya, tapi tubuhnya sendiri yang memancarkan aroma ketenangan. Dani terdiam, matanya berkaca-kaca. Maaf, Mbah. Saya merasa ada sesuatu yang besar dalam diri Mbah. Siapa Mbah sebenarnya? Paidi menoleh sebentar, tersenyum lalu berkata, "Ndak usah bingung, Mas. Saya ini cuman orang kampung yang sering lapar, sering bingung, tapi Gusti Allah masih kasihan." Dani menunduk. Malam itu, ia belajar sesuatu tentang ketulusan, tentang wangi yang tak berasal dari dunia. Dan Wali Paidi hanya tersenyum, seperti biasa. Malam itu mereka berbincang lama. Ahmad Dani duduk bersila di ruang tamu bersama Paidi. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Wan tentang hidup, tentang musik, tentang kesunyian, tentang zaman yang makin gaduh. Paidi lebih banyak tersenyum dan menjawab dengan kalimat-kalimat sederhana. Tapi setiap ucapannya seperti menampar lembut, membuat Dani merenung, diam lalu tertawa sendiri. Sampai tak terasa malam sudah sangat larut. "Sudah, Mbah. Istirahat dulu ya." Paidi keluar dari kamar dengan tenang dan duduk di meja makan. "Mau langsung jalan, Mbah?" tanya Dani sambil tersenyum. Paidi mengangguk. "Nggih, Mas. Takut nanti anginnya keburu ganti arah." "Loh, tapi makan dulu ya. Masakan istri saya ini enak, Mbah." Akhirnya mereka sarapan bersama. Suasana hangat, akrab tanpa basa-basi. Setelah makan, Dani menatap Paidi. "Mbah, sebenarnya tujuan Mbah ini kemana?" Paidi hanya tertawa kecil. "Ngikut arah angin, Mas. Kadang ke barat, kadang ke dalam diri sendiri." Dani terdiam. Jawaban itu membekas saat Paidi berdiri hendak pamit. Dani buru-buru masuk ke kamarnya. Ia mengambil uang di dalam dompetnya, lalu kembali dan menyelipkan beberapa lembar ke kantong baju Paidi. "Ini, Mbah, buat beli rokok sama wedang jahe di jalan. Nggak usah ditolak." Paidi tertawa. "Saya nggak minta, tapi ya wis, tak anggap sedekah dari orang baik. Isinya 1 juta, Mas, semoga cukup." Paidi mengangguk pelan. "Kalau lebih nanti tak bagi-bagi di jalan. Banyak yang lebih butuh." Dengan tas kecil di dirinya baru saja ditinggalkan oleh seseorang yang bukan orang sembarangan. Matahari mulai condong ke barat. Wali Paidi tiba di sebuah simpang jalan besar. Lampu merah menyala. Lalu lintas padat, kendaraan berjejer menunggu giliran. Namun dari kejauhan, pandangan mata batin Paidi menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah keramaian itu, berdiri segerombolan makhluk hitam. Tinggi besar, matanya merah menyala. Mereka melayang di atas aspal, bergentayangan di sekitar kendaraan. Tawa mereka dingin, gigi runcing, dan tangan mereka menunjuk-nunjuk para pengendara. Yang itu tumbal berikutnya, bisik salah satu jin. "Yang bawa anak kecil itu saja, darahnya manis," sahut lainnya. Paidi menghela napas. Ia menunduk sebentar lalu menengadah. Dengan bisikan lirih menyebut nama Allah. Tangannya membentuk gerakan aneh, seperti mengikat sesuatu di udara. Dalam sekejap, para jin itu berteriak keras. Tubuh mereka terbelenggu rantai cahaya tak kasat mata, menggeliat di udara. Paidi mendekat. Wajahnya tenang, matanya tajam. "Kalian ini siapa?" Salah satu jin berteriak marah. "Kami cuma disuruh. Kami peliharaan. Kami diberi darah. Tuan kami sebentar lagi datang." Belum sempat Paidi bertanya lebih lanjut, tiba-tiba sebuah mobil Fortuner hitam melaju cepat, berhenti mendadak di pinggir jalan. Dari dalam mobil turun Suhan. Lalu dalam hitungan detik, dengan gerakan silat lembut, ia menangkis dan membanting tubuh laki-laki itu ke tanah. "Pah!" Suara keras menggema. Orang-orang di sekitar berteriak dan mulai berkumpul. "Pak, pak!" Ada yang berkelahi. Paidi berdiri di atas tubuh laki-laki itu, menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu tidak bertobat," katanya lirih, "anakmu sendiri nanti yang jadi korban. Ingat baik-baik itu." Orang-orang mendekat. Paidi menjelaskan kepada para jin itu dikirim untuk membuat orang tergelincir, menabrak atau tertabrak. Beberapa orang menahan napas. Polisi lalu lintas yang berjaga mendekat.
Lalu salah satu warga penasaran dan membuka pintu belakang mobil Fortuner itu. Dan semua orang membelalak kaget. Di dalam mobil terdapat sesajen, kepala kambing hitam, botol darah manusia dengan label rumah sakit, dan kain kafan yang masih basah. "Tuhannya setan!" teriak seorang warga. Amarah meledak. Warga yang mulai sadar akan kejahatan itu mengamuk, memukul, menendang lelaki itu. Tapi Paidi segera menenangkan. "Cukup, serahkan ke polisi. Biarkan hukum dunia dan akhirat berjalan." Polisi membawa lelaki itu ke mobil patroli. Sementara Paidi sudah berjalan pergi seperti biasa, tanpa menoleh ke belakang. Salah satu warga sempat berlari kecil ke arah Paidi. "Mbah." "Siapa nama Mbah?" "Mbah." Paidi tersenyum samar. "Orang kampung, nak. Namaku Paidi, doakan saya kuat jalan terus." Dan seperti angin, ia pun kembali melangkah, meninggalkan simpang yang kini terasa lebih ringan. Hari mulai gelap. Paidi terus melangkah menjauhi keramaian kota. Jalanan berubah menjadi lebih sepi. Wimiseste kondisiwes masuk ke kawasan perkampungan yang rindang dan tenang. Di depan sebuah musyola tua, Paidi melihat seorang anak kecil duduk sendirian. Matanya menatap kosong ke arah langit, sesekali menunduk sambil menggambar di tanah dengan ranting kering. Wajahnya bersih, polos, tapi terlihat sangat murung. Paidi duduk di sebelahnya. "Sedang apa, Le?" Anak itu tidak menjawab. Paidi menoleh. "Namamu siapa?" Tetap tak ada suara. Beberapa ibu-ibu di warung sebelah berbisik, "Itu anaknya Bu Marni. Bisu sejak lahir, umurnya 6 tahun. Tapi belum pernah bicara satu patah kata pun." Paidi mengangguk. Ia lalu mengangkat tangan kecil anak itu, menepuknya pelan, dan berkata pelan sambil tersenyum, "Gusti Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Nak, kadang diam pun bisa lebih nyaring dari suara." Tiba-tiba, anak itu menoleh, matanya melebar, bibirnya terbuka sedikit, dan dengan suara lirih penuh gemetar ia berkata, "Tak." Ibu-ibu yang melihat itu spontan menjerit kecil. Beberapa anak-anak berlari memanggil orang tua mereka. Suasana jadi heboh. Paidi hanya mengusap kepala anak itu. Mulutnya yang dulu dikunci, sekarang dibukakan. "Tapi ingat, Le, mulutmu hanya boleh dipakai buat yang baik-baik. Jangan suka marah-marah atau bohong ya." Anak itu mengangguk, air matanya jatuh pelan. Tapi belum sempat suasana tenang, angin tiba-tiba bertiup dingin. Langit menghitam seperti malam datang terlalu cepat. Langkah Paidi mendadak berat. Tanah di bawahnya seperti bergeser. Langit seperti memutar. Dan sekelilingnya menjadi samar. Beberapa orang berteriak, "Mbah Paidi kemana?" Dalam hitungan detik, Paidi menghilang dari dunia manusia. Saat ia membuka mata, ia berdiri di sebuah hutan asing. Pepohonan tinggi menjulang, udara dingin. Kabut pekat menutupi pandangan. Tak ada suara kendaraan, hanya bisikan-bisikan kecil yang mengelilinginya. "Siapa kamu berani mengusik wilayah kami?" Terdengar suara berat dari balik kabut. Dari berbagai penjuru, makhluk tinggi kurus berjubah kabut, bermata putih kosong, muncul satu persatu. "Ini wilayah kami, alam kami. Tidak sembarang manusia bisa ke sini." Paidi berdiri tenang. "Aku tidak sengaja masuk. Tapi kalau memang waktunya bertamu, ya tak hormati tuan rumah." Makhluk tertua di antara mereka berjalan ke depan. Ia mengamati Paidi dari ujung kaki hingga kepala. "Kau bukan manusia biasa. Tubuhmu berbau cahaya. Jiwamu mencolok bagi kami." Paidi menjawab, "Saya ini cuma orang desa yang suka ngopi sore. Tapi kalau ada yang bisa dibenahi, ya tak bantu." Makhluk itu mendekat, menunduk sebentar, lalu berkata, "Berabad lamanya tempat ini dikutuk. Banyak jin-jin muda tersesat di antara dua alam. Kalau kau bisa bantu kami membuka gerbang arah cahaya, kami akan bebaskanmu dan berterima kasih." Paidi mengangguk. "Kalau cuma itu, insya Allah bisa. Tapi saya nggak terima bayaran. Cukup doanya saja." Doa jin juga bisa menembus langit. Dan malam itu, Paidi mulai menolong bangsa jin yang tersesat. Ia membaca ayat-ayat suci, menuntun roh jin yang lupa jalan, hingga membuka tabir yang selama ini menutup wilayah itu dari cahaya. Dan ketika semua selesai,
Kabut sirna. Alam jin perlahan melepas Paidi kembali ke dunia manusia. Ia muncul kembali tepat di samping musyola, di mana anak kecil tadi masih duduk, kini memanggil-manggil namanya. Pak Paidi. Orang-orang langsung mengerumuni. Mereka heran. Wali Paidi seperti baru muncul dari udara kosong. Tapi Paidi hanya tersenyum. Maaf, barusan mampir ke rumah sebelah. Waktu itu siang menjelang sore, Wali Paidi baru saja keluar dari masjid kecil pinggir pasar, melangkah pelan di tengah keramaian. Bajunya masih lusuh, rambutnya berantakan seperti biasa, tapi wajahnya tenang dan teduh. Ia berjalan menyusuri trotoar, tak punya tujuan selain mengikuti arah angin. Tiba-tiba sebuah mobil patroli Satpol PP berhenti. 2 petugas turun, memandangi Paidi dari atas sampai bawah. Pak, jangan ngamen atau minta-minta di sini. Ini area pasar bersih. Saya nggak ngamen, Mas, jawab Paidi santai. Saya cuma lewat. Tapi Bapak tampak seperti gelandangan. Ayo ikut ke kantor. Kita data dulu. KTP punya nggak? Mereka mulai menggiring Paidi ke arah mobil. Orang-orang sekitar hanya menonton tanpa berani ikut campur. Tapi tepat saat itu, dari arah gang sempit, muncul seorang pria berkemeja dan berpeci. Wajahnya tampak bersih dan rapi. Ia berlari kecil mendekati petugas. Maaf, Pak. Itu orang tua saya. Maaf, beliau pikun. Suka jalan sendiri tanpa pamit. Petugas tertegun. Bapak ini orang tua Anda? Iya, Pak. Beliau memang kelihatan kayak gitu. Tapi jangan salah, hati dan ilmunya luar biasa. Akhirnya Satpol PP membiarkan Paidi pergi bersama pria itu. Setelah mobil patroli menjauh, Paidi melirik ke pria yang kini menggandeng lengannya. Kowe bukan anakku, tapi aku tahu baumu. Pria itu tersenyum haru. Panjenengan masih ingat saya, Mbah? Jin, kamu dulunya sesat, sekarang rapi benar. Wangi juga. Pria itu menunduk menangis pelan. Saya dulunya murid panjenengan. Ingat waktu jenengan pernah singgah di hutan Jawa Timur? Saya yang dulu ngerjain manusia di sana. Tapi jenengan yang ngusir saya, bukan dengan marah, tapi dengan doa. Lalu kamu datang minta ampun. Sambung Paidi pelan. Iya, Mbah. Jenengan beri saya 3 malam buat belajar. Dan malam ketiga, jenengan bacakan ayat. Lalu bilang, nek kamu niat tobat, Allah bakal kasih jalan. Tapi tobatmu harus panjang, jangan pendek. Sejak saat itu, saya ikut golongan jin muslim. Paidi tersenyum. Alhamdulillah. Gusti Allah memang maha ngampuni. Pria itu menghela napas. Saya sekarang tinggal di alam jin muslim. Di sana banyak murid jenengan yang dulu jenengan beri cahaya dari jauh. Mereka semua rindu. Maka saya datang selain menontar. Paidi mengangguk. Ya wis tak ikut. Tapi tak lama-lama. Tubuhku ini memang bau wangi. Tapi hati manusia masih banyak yang busuk. Itu yang harus dibersihin. Malam itu Paidi dibawa ke alam jin muslim. Sebuah tempat indah seperti padang luas. Dengan cahaya remang-remang. Suara tasbih terdengar dari segala arah. Di sana puluhan bahkan ratusan jin muslim berdiri menyambut. Semua pernah disentuh oleh hikmah Paidi. Meski hanya lewat satu doa atau selembar petua. Awalnya Wali Paidi hanya berniat singgah sebentar, sekadar memenuhi undangan murid lamanya. Tapi ketika melihat begitu banyak jin muslim berkumpul dengan wajah berseri dan mata berbinar penuh harap, hatinya luluh. Di sana jin-jin dari berbagai negeri berkumpul. Ada yang berasal dari hutan Kalimantan, ada yang dari gua-gua di Mesir, bahkan ada pula dari padang pasir Afrika. Semua datang belajar. Mereka menyebut tempat itu sebagai Lembah Cahaya, sebuah wilayah khusus yang dijadikan pusat ilmu dan pengajaran jin muslim. Dan sejak malam itu, Paidi pun tinggal di sana selama 1 tahun penuh. Anak-anak jin kecil sangat menyukai Paidi. Setiap sore mereka berlari-lari kecil ke tempat tinggalnya. Mereka tidak memanggilnya ustaz, tidak juga guru. Tapi panggilan mereka sederhana dan penuh kasih. Kakek Wali, Paidi hanya tertawa. Yang mengajarkan mereka membaca huruf hijaiyah, mengenalkan cerita para nabi, dan mendongengkan kisah-kisah Wali Songo dengan gaya jenakanya yang khas. Setiap selesai pelajaran, anak-anak jin berebut duduk di pangkuannya.
Ada yang menjambak jenggotnya sambil bertanya, "Kakek Wali, kenapa jenggotnya bau harum kayak bunga surga?" Atas permintaan para jin, mereka membangun sebuah musola kecil dari bahan khusus alam jin tepat di tengah lembah. Di samping musola itu didirikan pondok kecil sederhana tempat tinggal. Paidi, bangunannya menyerupai rumah kayu lawas ala desa Jawa. Setiap malam Jumat, musola itu penuh sesak. Jin-jin dari penjuru dunia datang untuk ikut majelis zikir yang dipimpin Wali Paidi. Suaranya lembut tapi mengguncang dada. Jika Paidi sudah bersuara, seluruh lembah seperti ikut bergetar dalam tasbih. Kopi hitam kesukaan Paidi, merek lokal yang dia biasa seduh dengan 2 sendok gula. Rokok linting yang hanya dibeli di warung pinggir jalan, karena katanya rasanya lebih jujur. Beras, lauk, dan minyak kayu putih. Semua itu ditaruh di dekat musyola. Dan ajaibnya, tidak pernah basi atau habis. Seolah selalu ada yang menggantinya. Selama setahun itu, Wali Paidi seperti hidup di dunia yang sunyi tapi damai. Tidak ada keributan, tidak ada fitnah, hanya ilmu dan ibadah. Tapi di tahun pertama, tepat pada malam ke-360, Paidi duduk termenung di depan musyola. Matanya menatap langit jin yang tak punya bulan. Ia berkata dalam hati, "Sudah waktunya pulang. Aku rindu bumi. Rindu wajah-wajah manusia yang butuh disentuh cahaya." Setelah 1 tahun mengajar, membimbing, dan menjadi cahaya bagi para jin muslim, tibalah hari itu. Hari yang tak ingin mereka dengar. Paidi hendak pamit pulang ke dunia manusia. Malam sebelumnya, Paidi memanggil beberapa jin pembesar. Mereka duduk bersila di serambi musyola yang selalu harum. "Sudah waktunya aku pergi," kata Paidi pelan. "Bumi memanggil. Masih banyak yang harus kutemui di sana." Para pembesar jin tertunduk. Seorang yang paling tua, berjubah hitam dengan cahaya biru samar di wajahnya, mengusap air matanya. "Wahai kakek wali, sejak ribuan tahun kami hidup, baru kali ini seorang manusia tinggal bersama kami. Tidak memandang kami hina dan mengajarkan kami seperti bapak kepada anak-anaknya. Kami tahu manusia hidupnya singkat, tapi rasa kehilangan ini rasanya panjang sekali." Paidi hanya mengangguk, matanya teduh. Malam itu, seluruh lembah cahaya bersinar lebih terang dari biasanya. Musyola kakek wali dipenuhi para jin dari segala penjuru. Mereka datang bukan untuk belajar malam itu, tapi untuk mengiringi kepergian seseorang yang sudah menjadi cahaya bagi mereka. Hadrah dimainkan dengan alat musik khas alam jin, getaran cahaya, dan suara dari serat akar langit, irama lembut penuh haru. Mereka bersolawat serentak bersuara, "Shollu ala Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam." Satu persatu para jin maju, menyalami Paidi. Ada yang mencium tangannya, ada yang menempelkan kening ke lututnya sebagai tanda hormat. Paidi tertawa kecil merasa geli. "Ngapain sih kalian ini? Aku ini cuma Paidi, gak lebih." Seorang jin kecil, salah satu muridnya yang paling rajin, memeluk lututnya erat-erat. "Kakek, kapan pulang ke sini lagi?" Paidi menatap anak itu. Wajahnya polos, tapi matanya menyimpan lautan cinta. "Aku ini manusia, nak. Umur kami terbatas. Aku nggak janji bisa kembali. Tapi selama kalian menjaga ilmu dan iman, maka kita selalu dekat." Sebelum melangkah ke gerbang cahaya yang akan membawanya pulang, Paidi berbalik. "Teruskan jalan kalian. Bawa cahaya ini ke jin-jin lain. Jangan hanya jadi jin berilmu, tapi jadilah jin yang berguna." Dan saat cahaya gerbang menelannya, seorang jin tua berbisik lirih, "Manusia ini, walau tubuhnya fana, tapi jejaknya abadi di antara kami." Demikianlah kisah Wali Paidi kali ini. Sebuah perjalanan batin yang tak hanya menembus jarak, tapi juga menyentuh hati. Semoga dari kisah ini, kita semua bisa mengambil hikmah, bahwa keikhlasan, ilmu, dan kasih sayang mampu menyinari dunia yang tampak maupun yang tak terlihat. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa berselawat, tetap rendah hati, dan semoga hidup kita selalu dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Wali Paidi.